Apa kok pengganti? Kok enggak di sana? Kok di sini dia? Mestinya di sana. Tahu sebabnya? Karena kita diusir. Bagi siapapun yang melakukan hal-hal yang di luar kebijakan strategis Maulana Syekh, maka kita ya katakan sebagai orang yang tidak ya melaksanakan intisari pesan-pesan wasiat Al-Maqbulah Maulana Syekh secara sempurna, totalitas kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang berpemahaman bahwa pengganti Bapak Maulana Syekh itu adalah tetangga sebelah, dengan landasan karena orang tersebut melihat Nahdlatul Wathon dan pendiri Nahdlatul Wathon lahir di sana. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakinkan dan menyikapi orang yang berpemahaman seperti itu supaya bisa mengerti dengan pemahaman kita yang ada di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber yang pertama. Yang kedua, berapa? Pernahkah, pertanyaan tiang, pernahkah di suatu malam atau suatu pertemuan Bapak Maulana Syekh mengajarkan hal spiritual kepada TGB Majdiyah bersama Maulana Syekh Zainuddin Sani? Cuma itu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ziyadatul Aulia. Izin bertanya ke narasumber yang ketiga. Apakah termasuk ketika ada seseorang yang mendirikan organisasi yang bisa dibilang sama dengan organisasi yang didirikan Bapak Maulana, ingin menyaingi Bapak Maulana atau ingin menyerupai ilmu beliau? Dan apakah itu termasuk su'ul adab kepada guru kita Bapak Maulana? Dikarenakan banyak yang mengatakan salah satu pendiri NWDI itu ilmunya sama seperti Bapak Maulana. Mohon penjelasan dengan Hasan. Ya. Kalau bisa nanti penyebutannya jangan NWDI ya. NW-nya di karena dia NW-nya di kan? Majdi di ini kan. Akhirnya nanti jadi NW nyedi. Sekian. Sudah? Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Al-Ustaz Ahmad Yani Sapit. Beliau bertanya, kalau ada temannya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang sah itu adalah TGB MZM. Kenapa? Karena pendiri NWDI, pendiri NW dan Nahdlatul Wathon sendiri lahir di sana. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman yang tadi? Iran kan
sama tempat lahirnya. Ya, Bapak Moseh lahir di Pancor Bermi, di rumah desa itu, dan Zainuddin Asani juga lahir di sana, sama tempat lahirannya. Ya, jadi Zainuddin Asani juga lahir di sana, Bapak Moseh juga lahir di sana. Nah, Anda tahu lahir yang lain enggak? Nah, kemudian sebenarnya bukan ditanya kelahiran, mau nanya mengapa pengganti tidak berada di sana, yang ketuhananmu kan? Mengapa pengganti Maulana Syekh tidak di sana? Kok di sini? Ya itu pertanyaan sebenarnya juga. Masa kelahiran dek sana lagu kebetulan itu. Tapi pertanyaan kata, mengapa kok pengganti kok enggak di sana, kok di sini dia? Mestinya di sana. Tahu sebabnya? Karena kita diusir. Ya, jadi yang diam di sana itu pengusir. Nah, kira-kira paham ya? Nah itu. Demi untuk menyelamatkan perjuangan Nahdlatul Ulama, sehingga Ummuna berhijrah ke Kalijaga dulu, kemudian baru ke Anjani. Ikut cara Rasulullah hijrah juga singgah di Kuba dulu, baru ke Madinah. Jadi Kalijaga Kubanya NWDI, ya, sedangkan Anjani Madinahnya apa jadi? Pokoknya tiba nah ya hijrah noh aneh. Nah itu hijrah hasilnya kejadi di sini. Kemudian sedangkan di Kalijaga itu sementara, seperti Rasulullah itu juga buat masjid juga di sana. Itu. Ya, alhamdulillah. Itulah menjadi pertanyaan tadi. Karena diusir kan, jadi ada pengusiran besar-besaran. Sayalah pertama korban, hampir kayak mati. Ya, tanggal 14 Jummadil Awal, malam Senin 1419. Kalau malam Senin 6 September 1918, ya, 1998 itu tarikh. Kalau saya enggak mati langsung enggak ingat saya, tapi karena saya enggak jadi mati jadi ingat saya. Ya, Pertama itu. jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa bukan TGB MZM yang menjadi pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid? Tadi dia bilang karena pendiri NW dan NU lahir di Pancor. Jadi jawabannya adalah sebenarnya yang benar adalah Zainuddin pertama, Maulana Syekh pertama lahir di Bermi, Maulana Syekh kedua juga lahir di Bermi. Nah, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, kenapa kok pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak berada di Pancor? Kenapa pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu adanya di Anjani? Itu pertanyaan yang benar. Jawabannya adalah karena kita diusir. Jadi alhamdulillah kami di atas ini ya merasakan diri bagaimana pengusiran itu, termasuk juga ketua senat yang dulu maunya demok-demok lah ya. Lalu melarikan diri jak balik lagu engkah demok makin sire gagah insyaallah ya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, pernahkah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid mengajar spiritual TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani secara bersama-sama di satu ruangan di malam hari? Apakah pernah TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani diajarkan secara bersama-sama oleh Al-Maufullah Bapak Maulana Syekh? Apa kok pengganti? Kok enggak di sana? Kok di sini dia? Mestinya di sana. Tahu sebabnya?
Karena kita diusir. Ya. Ya, jadi yang diam di sana itu pengusir. Nah, kira-kira paham ya? Nah itu. Demi untuk menyelamatkan perjuangan Nahdlatul Watan, sehingga Ummuna berhijrah ke Kalijaga dulu, kemudian baru ke Anjani. Ikut cara Rasulullah hijrah juga singgah di Kuba dulu, baru ke Madinah. Jadi Kalijaga Kubanya NWDI, ya, sedangkan Anjani Madinahnya, apa jadi? Pokoknya tiba nah ya hijrah noh aneh. Nah itu hijrah hasilnya kejadi di sini. Kemudian sedangkan di Kalijaga itu sementara, seperti Rasulullah itu juga buat masjid juga di sana. Itu. Ya, alhamdulillah. Itulah menjadi pertanyaan tadi. Karena diusir kan, jadi ada pengusiran besar-besaran. Sayalah pertama korban, hampir kayak mati. Ya, tanggal 14 Jumadil Awal, malam Senin 1419. Kalau malam Senin 6 September 1918, ya, 1998 itu tarikh. Kalau saya tidak mati langsung tidak ingat saya, tapi karena saya tidak jadi mati jadi ingat saya. Ya. Pertama itu. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa bukan TGB MZM yang menjadi pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid? Tadi dia bilang karena pendiri NW dan NU lahir di Pancor. Jadi jawabannya adalah sebenarnya yang benar adalah Zainuddin pertama, Maulana Syekh pertama lahir di Bermi, Maulana Syekh kedua juga lahir di Bermi. Nah, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, kenapa kok pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak berada di Pancor? Kenapa pengganti Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu adanya di Anjani? Itu pertanyaan yang benar. Jawabannya adalah karena kita diusir. Jadi alhamdulillah kami di atas ini ya merasakan diri bagaimana pengusiran itu, termasuk juga ketua senat yang dulu maunya demok-demok lah ya. Lalu melarikan diri jak bari lagu engkah demok makin sire gagah insyaallah ya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, pernahkah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid mengajar spiritual TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani secara bersama-sama di satu ruangan di malam hari? Apakah pernah TGB, MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani diajarkan secara bersama-sama oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh? Secara zahir tidak pernah. Secara zahir tidak pernah. Tapi secara wallahu alam. Ya, secara zahir tidak pernah. Tetapi secara adapun foto itu saja dulu, foto yang diperdebatkan itu saya tahu rupa waktu kecilnya. Nah itu kan, siapa yang digadang oleh Maulana Syekh, saya tahu rupanya di waktu kecilnya. Nah itu saja jawaban, tambahan ini janda dari ditanyakan tadi. Ya, tempat fotonya juga itu. Nah itu. Jadi secara zahir tidak pernah ada rasa ada promosi yang atau pamer atau mediam, media darah. Nah, itulah, jadi secara zahir tidak, tapi secara zahir juga wallahu alam. Ya. Ya, jadi pertanyaan yang kedua dari Ustaz Abdul Karim Pringgejurang,
pernahkah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mengajarkan secara khusus spiritual kepada TGB MZM dan Maulana Syekh Ats-Tsani secara khusus di satu ruangan? Itu jawabannya secara zahir tidak pernah. Bahkan ada tambahan foto yang beredar, yang ada di wasiat itu, ada foto Maulana Syekh menggendong bayi kan. Nah, itu salah satu pendiri NWDI, Tuan Guru Yusuf Ma'mun secara jelas-jelas mengatakan bahwasanya itu adalah TGB MZM. Bahkan tidak hanya begitu, beliau juga ngolok mencela lah ya, mencemooh Abah yang mengatakan itu bukan TGB MZM. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwasanya suruh dia ganti kacamatanya, mungkin pakai kacamata kuda katanya ya. Nah, jadi begitulah, sampai begitunya pendiri NWDI yang ketiga itu, pendiri NWDI yang ketiga sampai begitunya mengatakan bahwasanya pakai kacamata kuda ya. Nah, tapi Abah tadi jawab bahwasanya beliau tahu siapa yang digendong itu, beliau tahu siapa, bagaimana rupanya TGB MZM waktu kecil, dan yang digendong itu adalah bukan TGB MZM, tapi itu adalah orang lain, DKI Padang, Pekeduan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh mendirikan organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian TGB MZM mendirikan organisasi NWD. Apakah salah TGB MZM yang mendirikan NWD? Padahal dia itu mendirikan NWD itu bukan bermaksud untuk menyaingi NW-nya Maulana Syekh, tapi karena keilmuannya, karena kepintarannya, kemampuannya untuk mendirikan satu organisasi, dengan itulah dia mendirikan organisasi baru dengan nama NWD sebagai aplikasi atas ilmu-ilmu yang dia terima dari NW. Nah, apakah salah sekarang ketika ada murid yang pandai, yang pintar, kemudian mendirikan organisasi baru? Apakah itu salah atau tidak? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Saya jawab dengan apa yang Maulana Syekh sering ungkapkan ke kita itu, hikamun nusijat biyadin hakamat summan tasajat bilmun tasij. Bahwa secara yuridis formal bahwa organisasi Nahdlatul Watan itu satu, Nahdlatul Watan yang disahkan oleh Kemenkumham dan didaftarkan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh di lembaran administrasi negara, yang menjadi keabsahan Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh pada tahun 1 Maret 1953. Itu organisasi Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Maulana Syekh. Dalam wasiat-wasiat Maulana Syekh menjelaskan tentang kewajiban kita untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Watan, melanjutkan perjuangan Nahdlatul Watan. Baca wasiat renungan masa, baca karya-karya beliau, syair-syair beliau, menginspirasi sekaligus instruksi untuk kita melanjutkan perjuangan Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan fina, artinya bahwa kita diwariskan oleh Maulana Bapak Maulana Syekh satu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Dinamika Nahdlatul Watan hampir 20 tahun lebih ya, secara hukum sudah ya, berketetapan hukum ya, saling gugat menggugat gitu kan. Saat kita final, kita sudah mendapatkan keputusan hukum resmi bahwa Nahdlatul Watan itu di bawah kepemimpinan Maulana Syekh Ats-Tsani, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan ya, SK Kemenkumham tahun 2020 ya,
Itulah yang menyebabkan ya, pihak sebelah tidak mau berterima tentang hal itu, sehingga mengajukan halnya ke negara, dan itu adalah hak individu siapa saja untuk melakukan perkumpulan persyarikatan. Negara menjamin kebebasan itu, sehingga lahirlah ya kesepakatan yang sponsori, ditekankan oleh negara hadir untuk melihat ya Nahdlatul Ulatan ini. Tapi tetap ya Maulana Syekh As-Tsani Umuna mengatakan Nahdlatul Ulatan tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang mau mengganggu gugat, silahkan ya, haknya untuk mendirikan organisasi asal tidak bernama Nahdlatul Ulatan. Kesepakatan itu ya sudah disampaikan ke negara, sehingga negara hadir untuk ya melanjutkan memberikan ruang bagi siapapun untuk mendirikan sebuah organisasi. Maka tanggal 23 Maret 2021 lahirlah organisasi NWDI. Secara formal organisasi, secara formal kenegaraan, dia sudah memiliki badan hukum tersendiri. Kita sebagai warga negara yang baik adalah ya silakan dia melanjutkan apa yang dia yakini sebagai sebuah ya keyakinan organisasinya. Tapi bagi kita tetap organisasi yang dihadirkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh adalah organisasi Nahdlatul Ulatan, tidak yang lain. Kalau mengambil spirit silakan saja. Semua hal, semua kita boleh mengambil spirit, tapi tidak membentuk sebuah ya bangunan baru. Ya. Kita mengambil spirit dari Rasulullah terhadap spirit perjuangan, sah-sah saja. Khuzil hikmah min ayyu'in kharajat. Tapi di saat ya melakukan sesuatu yang tidak menjadi ketetapan dan khitah almarhumlah Bapak Maulana Syekh, ya itu berarti ya tidak patuh dan taat terhadap wasiat yang dihadirkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Itu keyakinan perspektif kita melihatnya. Maka di saat dia menjadi organisasi, maka sebuah identitas yang berbeda. Sekali lagi ingin saya katakan, di saat dia sudah menjadi organisasi, maka dia menjadi identitas yang berbeda. NW dengan organisasi NW-nya, NWDI dengan organisasi NWDI, dua identitas. Secara organisatoris, secara ADART tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena berbeda ruang dan waktu, berbeda tempat, berbeda lokus. Kenapa? Karena diatur dalam ADART organisasi. Ini perspektif organisasi. Ya. Bagi siapapun yang melakukan hal-hal yang di luar kebijakan strategis Maulana Syekh, maka kita ya katakan sebagai orang yang tidak ya melaksanakan intisari pesan-pesan wasiat almarhumlah Maulana Syekh secara sempurna, totalitas kafah. Saya kira itu ya, dalam konsep ta'lim muta'alim kan sederhana saja. Mangqala li ustazihi lima lam yaflah abadan. Itu konsep sederhana bagi ya penuntut ilmu. Barang siapa yang mengatakan apa, kembe, ngumbe kepada gurunya, maka dia tidak akan ya bahagia keberkahan ilmunya sepanjang zaman. Hanya sekadar kan begitu. Bagaimana kalau menceraikan lokus perjuangan gurunya, maha guru kita? Mafhum mukhalafahnya adalah sangat tidak etis dalam konteks ta'limul muta'allim. Ya, saya kira itu jawaban normatif saya. Karena sekjen itu harus mampu mengayomi ya semua hal supaya kita semua pada prinsip keyakinan-keyakinan kita yang teguh. Jangan pernah goyah oleh
hempasan badai. Jadilah kita seperti ikan laut, tidak pernah asin meskipun dia bergumul, berenang di air laut yang asin. Ya. Tapi begitu naik di darat baru keasinan. Ya. Jadilah Anda seperti batu karang yang tidak akan pernah goyah dihempas badai. Itulah keyakinan tanpa batas. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Keyakinan kita adalah keyakinan yang terus kita pertahankan. Apapun kata orang, keyakinan kita adalah keyakinan itu sendiri yang harus kita tetap pertahankan. Ya, tetap semangat. Semangat berjuang melalui Nahdlatul Wathon. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.